Dalam sejarah Romawi, ada satu cerita yang sampai hari ini masih terdengar terlalu aneh untuk dipercaya. Seorang kaisar disebut ingin mengangkat kudanya sendiri menjadi pejabat pemerintahan. Bukan sekadar hewan peliharaan biasa, kuda ini punya kandang marmer, pelayan pribadi, perhiasan mahal, bahkan disebut-sebut akan dijadikan konsul Romawi. Dan orang di balik semua itu adalah Caligula, salah satu kaisar paling kontroversial dalam sejarah kekaisaran Romawi. Sebagian orang menganggap dia gila, sebagian lain percaya semua itu sebenarnya bentuk penghinaan politik terhadap para senator Romawi. Karena semakin dilihat lebih dekat, kisah ini bukan cuma soal seekor kuda, tapi soal kekuasaan, ego, dan bagaimana seorang penguasa bisa mempermainkan seluruh sistem pemerintahan. Caligula lahir dengan nama Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus pada tahun 12 Masehi. Ia adalah cucu dari jenderal legendaris Romawi Germanicus. Sejak kecil, Caligula sudah hidup di tengah militer. Ia sering ikut ayahnya berkeliling kamp pasukan Romawi. Karena sering memakai sepatu bot kecil tentara, para prajurit memberinya julukan Caligula, yang artinya kurang lebih sepatu bot kecil. Awalnya, rakyat Romawi sangat mencintainya. Saat Caligula naik takhta pada usia sekitar 24 tahun setelah kematian Kaisar Tiberius pada tahun 37 Masehi, rakyat bersorak gembira. Mereka berharap Caligula akan menjadi pemimpin muda yang baik hati. Dan di awal pemerintahannya memang terlihat seperti itu. Ia menghapus beberapa pajak, mengadakan pesta publik, memberi bonus kepada tentara. Namun semuanya berubah hanya dalam beberapa bulan. Menurut catatan sejarawan Romawi seperti Suetonius dan Cassius Dio, Caligula tiba-tiba mengalami sakit misterius. Beberapa orang menduga ia mengalami gangguan mental setelah sakit parah, dan setelah itu perilakunya berubah drastis. Ia menjadi paranoid, kejam, sadis, dan sangat suka mempermalukan orang-orang di sekitarnya, termasuk para senator Romawi. Di tengah semua kegilaannya, ada satu makhluk yang sangat dicintai Caligula, seekor kuda bernama Incitatus. Dan perlakuan Caligula terhadap kudanya memang tidak masuk akal. Menurut catatan sejarah kuno, Incitatus hidup jauh lebih mewah dibanding banyak warga Romawi saat itu. Sejarawan Suetonius menulis bahwa Caligula membuat kandang dari marmer untuk kudanya. Tempat makannya dibuat dari gading. Ia memakai selimut berwarna ungu, warna yang identik dengan keluarga kekaisaran. Incitatus juga disebut memiliki kalung permata dan pelayan pribadi. Bahkan sebelum perlombaan kereta berlangsung, area sekitar kandangnya dijaga agar tetap tenang, supaya sang kuda bisa tidur nyenyak. Di saat banyak rakyat hidup dalam tekanan ekonomi dan politik, seekor kuda justru diperlakukan seperti bangsawan istana. Dan di tengah semua itu, muncul satu cerita yang kemudian menjadi legenda. Caligula disebut ingin menjadikan Incitatus sebagai konsul Romawi. Caligula disebut ingin menjadikan Incitatus sebagai konsul Romawi. Konsul adalah jabatan tertinggi dalam pemerintahan Republik Romawi sebelum era kekaisaran. Bahkan di masa kaisar sekalipun, jabatan itu tetap sangat bergengsi. Artinya, Caligula seolah berkata bahwa seekor kuda layak duduk di pemerintahan. Dan ya, para senator benar-benar mendengar rumor itu. Tapi sekarang pertanyaan pentingnya, apakah Caligula benar-benar ingin menjadikan kudanya pejabat atau semua ini cuma propaganda? Kita harus ingat, sebagian besar catatan tentang Caligula ditulis setelah ia mati dan banyak penulis Romawi sangat membencinya. Dua sumber utama tentang kisah ini berasal dari Suetonius dan Cassius Dio. Keduanya menulis bahwa Caligula sangat memanjakan kudanya. Namun menariknya, beberapa sejarawan modern
modern percaya cerita tentang kuda jadi konsul mungkin sebenarnya tidak pernah benar-benar terjadi. Menurut mereka, kemungkinan besar Caligula hanya sedang mengejek para senator karena hubungan Caligula dengan senat Romawi memang sangat buruk. Ia sering mempermalukan mereka di depan umum, menghina mereka, dan menunjukkan bahwa kekuasaan senator sebenarnya tidak berarti apa-apa di hadapan kaisar. Jadi ketika Caligula berkata bahwa kudanya bisa menjadi konsul, itu mungkin bukan tanda kegilaan, melainkan penghinaan politik. Sebuah pesan yang sangat jelas, kalian begitu tidak berguna sampai-sampai kudaku pun bisa menggantikan posisi kalian. Dan kalau dipikir-pikir, itu adalah satir politik yang sangat brutal. Namun terlepas dari apakah cerita itu benar atau tidak, satu hal yang pasti, pemerintahan Caligula memang penuh kekacauan. Ia dikenal sangat impulsif. Konon ia pernah memerintahkan pasukannya menyerang laut, menyatakan dirinya sebagai dewa, berbicara dengan patung dewa-dewa, dan menghukum orang hanya karena hal sepele. Beberapa kisah mungkin dilebih-lebihkan, tetapi hampir semua sumber sejarah sepakat bahwa Caligula memerintah dengan cara yang membuat banyak orang takut. Ia hidup dalam kemewahan luar biasa, sementara politik Romawi dipenuhi intrik dan paranoia. Akhirnya, pada tahun 41 Masehi, baru sekitar 4 tahun setelah menjadi kaisar, Caligula dibunuh. Ia dibunuh oleh anggota Praetorian Guard, pasukan elit pengawal kekaisaran sendiri. Usianya baru sekitar 28 tahun. Dan sejak saat itu, namanya dikenang sebagai simbol penguasa yang tenggelam dalam ego dan kekuasaan absolut. Kisah Caligula dan kudanya mungkin terdengar lucu, absurd, bahkan seperti cerita meme modern. Namun di balik itu ada gambaran yang jauh lebih gelap tentang bagaimana kekuasaan tanpa batas bisa berubah menjadi pertunjukan ego, tentang bagaimana seorang pemimpin bisa menggunakan penghinaan, ketakutan, dan simbol-simbol aneh untuk menunjukkan dominasinya. Dan mungkin kisah Incitatus bukan sekadar cerita tentang seekor kuda, melainkan cerita tentang sebuah sistem politik yang mulai kehilangan kewarasannya. Karena ketika seorang kaisar bisa bercanda menjadikan kuda sebagai pejabat dan tidak ada yang berani menentangnya, mungkin masalah sebenarnya bukan pada kudanya, melainkan pada seluruh kekaisarannya. Kalau menurut kalian, apakah Caligula benar-benar gila atau dia sebenarnya hanya sedang menghina para senator Romawi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka cerita sejarah absurd seperti ini, jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah nyata dalam sejarah yang terdengar lebih aneh daripada fiksi.